boleh cerita nggak, Miss? Boleh, silakan. Saya kan di Singapura 3 tahun. Hmm. Terus kayak saya kan di sini sebelum berangkat kan saya janda ya, Miss. Ya, terus? Janda satu. Terus eh, kayak gimana ya? Saya tuh kayak capek banget, Miss. Semua itu apa-apa sendiri gitu loh. Sedangkan Silakan dong, ngomong aja. maaf, Miss, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. saya mendem 3 tahun nggak pernah cerita ke siapa-siapa gitu, Miss. Hmm. Apa hubunganmu janda dengan air matamu hari ini? Jujur, awal saya berangkat saya janda kan ya, Miss. Terus saya punya anak satu. Terus kayak saya juga semua berjuang sendiri. Terus kemarin saya sempat sudah pertunangan ya, Miss. Ya, terus? Finish kontrak kemarin saya sudah tunangan. Tapi sebelum tunangan itu finish 2 tahun, saya pernah dengar kalau saya berselingkuh sama Elsie. Hmm. Ya, terus bodohnya saya itu saya membantu semua ekonomi dia gitu loh, Miss. Hmm. Saya utangnya dia, semua kebutuhan dia saya bantu, uang saya kasih gitu loh. Hmm. Seperti kayak beli motor pun saya beliin, tapi saya nggak pernah dihargai, selalu diomong kasar. Terus anak saya juga jarang dilihat gitu loh, Miss. Saya anak perempuan satu-satu, anak perempuan, tapi semua saya handle sendiri. Orang tua saya di Malaysia udah berpuluh-puluh tahun kerja di Malaysia, tapi sia-sia karena semua hasil kerja orang tua 20 tahun habis sama kakak kandung saya sendiri. Belum bisa. Tapi sedangkan mama saya itu di Malaysia itu nggak resmi, Miss. Hmm. Karena tahun kemarin sempat ditangkap imigrasi, polisi. Hmm. Terus kayak sapi, kambing, kambing 10 kambing habis, Hmm. tanah habis, dijual sama kakak saya. Orang tua saya di penjara nggak ada yang bantu. Sampai mama saya kebingungan gitu loh mau jual apa lagi. Orang semua udah habis sama kakak saya gitu kan. Hmm. 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 Saya pun capek kerja di sini. Jujur, kayak gimana ya? Kamu merantau berapa tahun? Udah 3 tahun nih Di mana? di Singapura. Oke, di Singapura. Hmm. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang tuamu itu harusnya menjadi cerminan. Orang tuamu aja nggak bisa kepegang uang. Bagaimana mungkin kamu bisa pegang uang? Terus kamu mengharapkan laki-laki yang bukan suamimu untuk menjaga anakmu. Kowe iki sapa? Kowe iki rondo. Kowe iki tunangan. Lah ngapa kok iso anakmu suruh jaga wong gitu? Kan kamu sendiri yang nggak ngotak sayang. Satu. Kedua, kenapa uangmu kamu kirimkan kepada tunangan?
Lah dia sudah tahu dia punya LC ataupun nggak punya LC, dia itu tidak berhak untuk menerima uangmu, Cinta. Ibumu uangnya nggak jadi, tapi setidaknya uangnya dikirimkan ke anaknya semua. Lah kamu, uang nggak jadi, kamu kirimkan sama tunanganmu. Pernah ketemu sama tunanganmu itu? Hah? Kemarin sempat pulang, Miss. Sempat pulang sama tunanganmu? Kamu pernah tidur bareng nggak Ya, sama tunanganmu? gini loh, Miss. Enggak, Saya jawab aja nyesek pertanyaannya cuman Miss Yuni dulu. Kamu pernah tidur nggak sama tunanganmu ini? pas saya pacaran sama tunangan saya udah 4 tahun, Miss. Terus sebelum berangkat ke sini saya udah tunangan. Dah, tadi katanya janda, kesepian, terus baru tunangan. Bukan bukan masalah kesepian ya, Miss. Jadi sebelum saya berangkat ke sini tuh saya udah tunangan. Dia jangan bilang kamu Terus janda kalau kayak gitu, kamu berangkat ke luar negeri janda. Tadi ceritanya. saya kan janda, Miss, Ya sebelumnya. berarti kan udah punya tunangan tuh. Yuk rondone kan calonnya ada. Pertanyaan saya jawab aja simpel. Ya, Udah pernah tidur apa belum? Itu sangat penting sekali. sudah, Miss. Ya udah, berarti ya kamu hancur. Kalau perempuan udah pernah tidur sama laki-laki yang belum suaminya, ya udah hancur kamu itu. Dari awal aja kamu tidak bisa menghargai tubuhmu. Bagaimana mungkin laki-laki lain akan menghargai tubuhmu? Oh, kamu loh belum belum dinikahin aja kamu serahkan tubuhmu, nak. Hah? Ya jangan ngaku janda kalau pernah dikentu. Ya jangan bilang janda keluar negeri. Setidak-tidaknya istri siri aja itu masih mending. Istri siri aja nggak punya hak. Lah kok uangmu kamu kirimkan toh, nak? Jadi uang selama 3 tahun itu kamu kirimkan ke tunanganmu semua. Enggak kan, ada sebagian utang saya sendiri gitu loh, Miss. Selama saya pernah hidup di luar, di di rumah, kan saya ngekos, Miss. Selama saya ngekos, saya nggak pernah minta uang orang tua gitu loh. Jadi saya kadang kalau nggak punya uang itu pinjem dulu ke teman gitu. Kadang buat anak, aku sakit Nah, itu, gitu, itu Miss. orang yang selalu tidur sama kamu, kenapa nggak mengasih kamu uang, kamu mau ditidurin? Hah? Saya takut, Miss. Takut apa? Wong kamu yang ditidurin kok kamu yang takut gimana maksudnya? Karena kamu akan menceritakan yang kamu suka ingin ceritakan. Banyak hal yang kamu sembunyikan juga, sayang. Nah, Miss Yuni cuma ingin bilang, hidup sama laki-laki yang pernah ditidurin nggak dikasih uang, tapi kamu mau. Kamu rela utang sana sini. Hubungan itu udah nggak baik-baik aja. Kenapa diteruskan selama 3 tahun? Berarti kan kamu bukan janda ya, kamu punya suami. Kamu bukan janda, selama ini kamu bukan janda, kamu punya suami selama 4 tahun ini. Cuman suami yang belum bermaterai. Iya, betul. Nah, Belum saat kita percaya tidak dengan omongan saya, saat seseorang memulai kerja ke luar negeri dengan diawali zina, jangan harap rezekimu akan lancar. Jangan harap wong yang kerja baik-baik aja dapat majikan jahat. Jangan harap kamu akan cari rezeki itu enak. Kamu awali dengan zina. Hidupmu itu akan kelimpengan. Orang yang hidupnya sudah tidak baik-baik saja, itu bukan kesalahan dari alam. Tapi kamu sendiri yang menanam itu, sayang. kadang suka nyesel gitu loh, Miss. Kadang ya Allah, apa karma atau gimana gitu, Ya Miss. iyalah, karma tidak akan tertukar. Diawali dengan kentu dulu. Terus kamu mengharapkan berkat dari Tuhan. Gelasmu aja kotor. Bagaimana Tuhan akan mengucurkan rezeki yang baik untuk kamu, nak? Gelasnya itu sebelum berangkat ke luar negeri dicuci yang bersih, biar Tuhan kucurkan air bersih untuk gelasmu. Lah bagaimana Tuhan memberikan kamu nikmat? Lah gelasmu aja yang kamu bawa ke luar negeri itu kotor. Akhirnya apa? Musibah, ada lalat, ada cacing dalam gelasmu. Karena gelasmu kotor. Wong mau cari rezeki ke negeri orang kok malah kentu duluan. Nggak ada yang salah dengan perjalanan hidupmu. Loh, kamu awali aja kayak gitu loh, nah.
Kebayang nggak sih kalau botol ini untuk naruh minuman itu kotor, isinya cacing, isinya eh, lalat, isinya sembarang-barang. Bagaimana Tuhan akan ngisi rezekimu di dalam botol ini, nak? Maka ujianmu tidak akan berhenti. Iya nggak? Gitu. Bukan Miss Yuni ingin menghakimimu, tapi nggak apa-apa, udah terjadi. Bagaimana untuk ke depannya? Tinggalkan laki-laki itu, fokuslah menjanda. Tapi bodohnya saya itu, tahun kemarin saya finish kontrak itu, saya nikah sama dia, Miss. Terus saya udah nikah, dia nggak pernah ngasih kayak nafkah gitu, nafkah lahir batin kayak ke anak saya gitu loh, Miss. Itu bukan Jadi anak dia. Kenapa kamu minta nafkah dari dia untuk menafkahi anakmu? Sementara kamu ada di luar negeri, kenapa kamu nggak cari nafkah sendiri untuk anakmu? Wong dia aja hidupnya ngutang dari kamu. Hah? karena suka sakit hati tuh, kadang suka di ngomong kasar kayak di Ya anjing-anjingin, di wajar, wajar karena kamu gimana. belum belum dinikahin udah ditidurin. Dia tidak bisa menghargaimu, itu wajar. Kamu aja tidak bisa menghargai. Nah, bagaimana solusinya, Miss? Ya udah biarkan. Kalau sudah menikah ya udah biarkan. Kamu fokus Tapi sama saya anakmu. capek, Miss. Capeknya gimana ya, kayak nggak menghargai aku gini. Oh iya ya, istriku di sini kerja capek, terus ya udah di keluarga gitu loh, aku harus jaga mental jangan sampai bikin pikiran gitu. Ini yang salah. Ini yang salah. Ini yang salah. Ini yang salah. Kalian mengharapkan orang lain memberikan ketenangan. Banyak teman-teman dengan cara menikah dikiranya hapus jejak kita. Kalau seorang laki-laki udah tidak menghargaimu dia di pertama kamu dia kenal, maka selamanya dia tidak akan pernah menghargaimu. Dan ingat satu hal, Iya Pak. ketenangan itu hanya Kenapa? dari Tuhan, nak. Kamu nggak akan bisa tenang. Jangan ngarepin Iya orang yang bener. jahat sama kamu bisa menenangkanmu, sayang. Kirain saya itu kalau udah nikah tuh dia berubah gitu loh, nggak Nggak pernah bisa. Ah, berubah. ini salah lagi satu. Pernikahan tidak bisa menghentikan kenakalan. Pernikahan tidak bisa menghentikan kenakalan perselingkuhan. Pernikahan itu hanya di atas kertas jika tidak disertai oleh Tuhan. Pernikahan itu tidak ada gunanya jika hatimu masih melembang-melembang ke sana. Pernikahan itu adalah janji suci antara kedua manusia dan Tuhannya. Tetapi bagi orang-orang yang ingin melegalkan kejahatannya, pernikahan adalah jalan bagaimana cara memeras pasangan. Jadi pernikahan itu tidak akan menghentikan kelakuan bejat seseorang. Kalau dia nakal, nakal saja. Kalau dia suka selingkuh, selingkuh aja. Ya, ya harusnya kan dia bikin gitu loh. Dari awal saya broken home, terus ditinggal orang tua, dari bayi pun saya udah ditinggal sama bapak saya gitu loh. Hidup saya dibuang sana sini. Mama saya umur 7 tahun sudah ditinggal ke Malaysia gitu loh. Hidup saya tuh kontang panting gitu loh sampai umur Halo. gua, sampai pacaranku saya nggak pernah minta lagi karena saya takut gitu loh, Miss. Takut, takut saya di dipukul atau gimana gitu loh, Miss. Jadi saya tuh semua papa sendiri. Terus kayak orang tua pun selalu membangga-banggakan kakak kakak laki-laki saya, tapi mama saya nggak pernah mikir, oh iya ya anak saya kan kemarin yang perempuan udah susah sendiri gitu Dok, loh. dok, boleh Di, nggak Miss Yuni ngomong? ya, Kamu nggak akan pernah bisa bahagia, kamu nggak akan bisa pernah tenang jika kamu menyalahkan terus masa lalumu. Karena masa lalu itu harusnya membuat kamu bangkit. Harusnya kamu tahu, bukan kebahagiaan itu tergantung dari laki-laki. Kebahagiaanmu ada di tanganmu sendiri. Bagaimana cara kamu membesarkan anakmu? kadang suka capeknya itu suka dibilang sih kayak nggak tahu diri gitu, anak nggak tahu diri. Ya itu urusan kamu sama orang Tadi bukan. tuamu, tapi kan kamu tidak perlu menyalahkan. Oh, kamu udah besar kok sekarang. Ya cari kebahagiaanmu sendiri dong.
Kalau kamu udah dibuang, ya udah, kamu sekarang punya anak, makanya jangan buang anakmu. Jangan karena laki-laki. Sekarang jaga anakmu. Biar suatu saat anakmu nggak telepon Musyuni dan ngomong, ibuku hanya gila sama laki-laki. Ibuku hanya mencintai suaminya. Kan harusnya kamu punya orang tua seperti itu, harusnya kamu fokus sama anak. Bukannya kamu fokus mencari suami baru. Kok kamu malah fokus sama suami baru, bukannya fokus sama anakmu? Tapi kalau semenjak saya nikah sekarang itu saya fokus ke anak karena udah ngelihat kelakuan dia gitu loh, Miss. Jadi saya mending, oh iya, iya. Ternyata mending anak daripada laki gitu. Saya itu tidak menyalahkan kamu ya nak ya. Tetapi ibumu aja nggak baik sama kamu. Kenapa kamu tidak mencintai anakmu? Kenapa kamu malah pacaran 4 tahun? Kalau kamu sudah jatuh cinta, kamu nggak akan fokus sama anakmu kok. Taruhan. Orang yang sudah jatuh cinta, anak itu akan berlalu begitu saja. Bukannya kelakuan ibumu itu menjadikan cerminan buat kamu. Lebih baik tidak memiliki siapa-siapa. Yang penting masa depan anakku menjadi berarti. Kamu bingung malah nikah. Lucu kamu itu. Orang tuamu aja nggak Enggak, baik-baik aja kok kalah nikah itu loh. Pacaran 4 tahun, nikah setahun. ya tuh saya pernah ditalak 2 kali, Miss. Ditabok siapa? Ditalak, ditalak 2 kali. Lah ya sudah ditalak Karena kok masih mau. Udah karena ditalak kok orang masih kirim tuanya, uang. Hah? Udah ditalak kok masih ngasih uang. Nyembah-nyembah, pingin dicintai. Nyembah-nyembah agar dia bisa ninggalin LC-nya. Nangis-nangis. karena saya itu yang goblok, Miss. Lah iya Bener-bener. kalau udah sadar goblok mundur. Mundur, mundur, mundur. Saya suruh kamu mundur. Cari jalan lain mengangkat harkat dan martabat anakmu. Mundur. Udah ditalak mundur. Ditalak kok masih nangisin dia. Mundur. Cari jalan lain yaitu mengangkat harkat dan martabat anakmu. Mundur. Jangan dikenang lagi mundur. Hargai dirimu sendiri. Bangkit, mundur. Udah ditalak, masih kirim uang. Ya nggak lucu. Kalau sekarang sih udah saya stop, Miss. Lah makanya mundur, fokus sama anak. Sekarang apa yang kamu tangisi? Yang kamu tangisi sekarang Dan apa? ini saya di keluarga tuh nggak pernah dinilai. Lah kenapa harus dinilai orang? Mundur, makanya mundur. Biarkan besarkan anakmu sendiri. Kok malah minta laki-laki ngirimin uang, ngirimin kasih sayang, pingin dinafkahi. Oh dari awal kamu nggak dinafkahi. Wong kamu belum keluar negeri aja kamu dikentung nggak dibayar. Kok sekarang pingin dinafkahi? Hah? Kamu dulu-dulu itu loh dikentung nggak dibayar. Lalu setelah nikah kok pingin dinafkahi? Dia kan Mundur. kirain Mundur. saya tuh kalau misalkan nikah itu bakalan, katanya kan ada yang ngomong nikah lagi itu kan, ada yang nafkahin gitu kan. Ya Allah, malah nikah lagi malah kayak gini gitu. Jadi kan kamu ATM berjalan loh. Bisa mundur nggak? Masih sakit Bisa, hati bisa. nonton kontennya Miss Juni setiap hari. Saya sering. Maka dari itu, mulai sekarang mundur, jaga anakmu. Kalau kamu udah cantik, punya uang, dia akan cari kamu lagi. Itu tergantung dari kamu. Kalau kamu pingin nikah lagi, ya diserahkan. Udah ditalak, nggak tahu malu. Masih nyari-nyari. Nggak ada harganya kamu itu, kalau kayak gitu. Paham? Ini saya bodohnya itu malah ngemis ngemis terus gitu. Ya nggak apa-apa, ngemis loh. Ngemis loh. Nggak ada masalah, kamu ngemis. Wong kamu yang punya uang, kamu yang ngemis. Nggak apa-apa, boleh. Jatuhkan harga dirimu. Tapi kayak iya, kayak saya nggak ada harga dirinya. Sudah tahu nggak ada harga dirinya, ngapain nangis-nangis? Bangkit, bangkit. Kamu kan nggak punya rumah, bangkit. Kamu belum kaya sayang, bangkit. Ayo kerja.
punya uang disimpan sendiri buat rumah sendiri. Wong pulang aja masih ngekos-ngekos numpang sana sini. Kamu lo belum punya apa-apa. Terus kamu ngarepin suamimu yang bersama Elsie. Bangkit sayang, bangkit. Pertanyaan saya, ini pacarmu yang kedua, ini suamimu kedua sama yang pertama enakan mana? Nggak ada enaknya, Miss. Yang pertama dia juga pemabok, terus judi, terus gonta-ganti cewek Ya gitu. jelas lah, wong kamu belum dinikahin aja mau dikentu, ya jelas lah kamu nggak akan dihargai. Pertanyaan saya cuma satu, besar yang mana? Besar pertama atau yang kedua? Apanya? Ya burungnya lah, apanya yang kamu cari? Saya nggak nyari itunya, Miss. Aku Saya yang nggak nyari cari itunya, pertanyaan saya jawaban lebih besar pertama atau kedua? sama, Miss. Semua itu sama. Oh, sama. Terus ngapain? Cari-cari wong sama-sama jahatnya. Yang pertama suka suka judi, suka pemabuk. Yang kedua suka LC. Oh, apa bedanya yang pertama sama yang kedua? Apa yang Saya, kamu saya tuh cari? bakal hidup saya tuh bakal beruntung gitu, Ya Miss. nggak ada hidup dan Beruntung beruntung. keluarga Kamu saya. harus beruntung dulu, baru orang lain nikah sama kamu, orang itu beruntung. Loh, wong kamu aja buntung kok menginginkan keberuntungan. Nggak ada keberuntungan itu hanya ada di dirimu sendiri. Kalau kamu beruntung, maka kamu akan mendapatkan suami yang beruntung. Loh, wong kamu aja punya suami pertama nggak beruntung kok malah kepingin yang kedua. Besaran yang mana, pertama atau yang kedua? Sama, Miss. Nggak, semua tuh sama. Beda. Enakan mana, pertama atau kedua? Sama, Miss. Ya Ah, Allah, nggak sama. mungkin nanti ceritakan dulu. Nah ini yang ini kamu Yang nangis-nangis berarti enak bukan, yang ini ya? saya tuh itu bukan masalah Ah itu hubungan saya masalah itu bagi sama saya. Miss. Jawab dulu. Enak mana? Sama, semua itu sama, Miss. Ya Allah. Kalau memang sama, otomatis yang kedua kamu nggak akan senangis ini. Hah? Saya nangisnya itu sia-sia, Miss. Sia-sianya gitu, saya tuh gobloknya itu malah kenapa saya bantu ekonominya dia gitu, Iya, Kak, Miss. itu masalah karena burungnya gede tadi, jadi kamu mengikhlaskan semuanya. Jadi kalau burungnya kecil, cemet, kamu nggak akan berjuang mati-matian. Wong dari awal kamu sudah mencoba sebelum menikah kok. Kan pastinya kamu tahu. Kamu nggak bodoh, kamu itu lagi seleksi alam. Ngerti? Masih mau seleksi alam lagi? Enggak, Masih mau cari suami lagi? udah nggak mikir laki-laki, Miss. Ya udah fokus sama anak ya cinta. Iya, Miss. Ada yang ada lagi yang ingin disampaikan ke Miss Yuni? Enggak, Miss. Ini viral nanti marah-marah nggak sama Miss Yuni? Enggak, Miss. Enggak. Ya wes sudah blong. Miss Yuni cuma ingin bilang satu. Jangan mengharapkan rezeki datang ke kamu kalau gelasmu sendiri aja masih kotor. Cuci hatimu, Iya. bersihkan jiwamu. Rezeki itu akan menjadi milikmu. Ngerti? Semangat ya Sampai Singapura. Kenapa sayang? ya, iya sampai saya pun eh, menyempatkan waktu buat sholat taubat tuh, Miss. Karena kan Iya, saya juga ya Allah gitu, ini dosa banyak banget. ya udah. Dosa banyak banget tapi tetap berjuang buat anak ya sayangnya. Iya, Miss. Semangat ya cinta. Salam buat teman-teman yang ada di Singapura. Ya, Miss, makasih, Oke, I Miss. love you. Itu, Miss, Oke, makasih banyak, Miss. sama-sama sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf ya teman-teman. Saya nggak tahu pikiran kalian itu apa sih. Janganlah fokus eh, seleksi alam kalau sudah punya anak itu fokuslah pada anak. Ya ngerti nggak? Miss Yuni ki lek ngonten gak jelas. Lho wong awakmu ya ora jelas nontoni mulai mau sampai mekrok-mekrok untumu kembut kembut ngono. Aku itu daripada cari cari konten-konten yang tentang donasi meninggal. Aku ki yo muak rek, padha karo awakmu. Ini bahas manuk ini ki semangat. Alah, tidak menghargai perempuan. Alah, telek kowe dhewe ro wong ganteng yo mau etrek-etrek. Guayamu saat dikasih edukasi jangan gampangan rek, jangan gampangan kowe ngelolokne aku. Aib kok diumbar. Ya sing ngumbar ya awakmu wong kowe sing telepon aku kok. Wong aku ya ora golek. Ya pernah. Mau pikir yuk mulakno jenazah itu duit ber-MM ngono ki
Kowe iki tenanan apa ora? Takok bolomu sing tau mulihne jenazah ke tenan apa ora? Kan tahu toh di Hong Kong selain saya ada yang mulangin jenazah. Itu ber-MM. Ya paling kono itu ber-MM. Kene jenazah sampai mambu-mambu 3 wulan tas iso dibalekne kok. Karena kene iki pernah melakukan itu. Aku daripada ngonten sing air mataku berkocor-kocor kere. Mendingan ngonten kayak gini itu loh. Saya mendingan ngonten-ngonten yang kayak gini nih. Alah orang ngurus. Urusan manuk itu manukmu kicau, kicau mania. Eh. Jadi saya tidak mau buang energi dengan mayat, sayang. Tetapi jika ada mayat saya pulangkan. Kamu nggak mulangkan itu urusanmu. Wong aku ya ranjak minta bantuan kamu. Kuat ya dijalani, nggak kuat ya ditinggal ngopi. Itu fakta. Kamu nggak suka sama saya, di skip. Wong saya nggak suka konten kamu aja saya skip kok. Lah terus kamu nongkrong di sini ngapain? Nonton. Melok-melok guyu, melok-melok nomosu, kemarin nggak status-status sendiri merasa tersakiti. Senggol sana, senggol sini, habis itu nesu-nesu sendiri. Wong saya demok ora kok Kita konten kicau, kicau, kicau mania. Panjang. Pendek. Jadi seperti itu. Ora aku kira ngonten golek-golek jenazah-jenazahan ngono ki ora. Wong sing laporan kono kok kene sing kena. Itu faktanya. Jadi nggak masalah orang mau seperti apa dan bagaimana itu urusan kalian. Iya kan? Suasana semakin harus validasi mies. Halah is bene lah rek. Sing harus validasi mau sapa? Halo. Halo. Ya.